Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Anissa Akidatun Wulandari, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Pendidikan yang berpusat pada peserta didik merupakan pendidikan yang menuntun tumbuhnya potensi-potensi, minat, bakat yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang berpusat pada peserta didik menekankan pada minat, kemampuan, dan kebutuhan individu yang menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi yang membangun hati anak menjadi pembelajar sejati. Pada proses pembelajaran, guru sebagai fasilitator yang akan memberikan motivasi pada peserta didik. Munculnya potensi pada anak tergantung pada rangsangan yang diberikan pada guru dan orang tua. Oleh karena itu, guru dan orang tua dalam mendidik hendaknya dengan menuntut penuh dengan kasih sayang dan peduli terhadap peserta didik. Nah, ada 3 karakteristik pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Yang pertama, manusia merdeka. Yang kedua, kodrat anak. Yang ketiga, mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, manusia merdeka. Tujuan utama pendidikan yaitu agar anak selamat dan bahagia sebagai individu maupun sosial. Menurut Ki Hajar, setiap anak adalah manusia merdeka, sehingga pendidikan harus berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat selamat dan bahagia baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik adalah pendidikan yang memperhatikan potensi, bakat, dan minat masing-masing peserta didik. Potensi berarti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Bakat merupakan kemampuan bawaan yang dimiliki manusia, sedangkan minat tercipta adanya ketertarikan kuat atas sesuatu. Pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu proses yang meletakkan unsur kebebasan anak untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Pendidikan yang memerdekakan adalah proses pendidikan yang menuntun peserta didik dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada dengan dilandasi adanya kebebasan dalam bereksplorasi potensi-potensi tersebut. Peserta didik bebas dari tekanan luar maupun dari dalam diri. Meskipun demikian, pendidikan yang memerdekakan peserta didik tetap harus mendapatkan tuntunan atau sering disebut dengan sistem aman. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam abad ke-21. Pada abad ke-21 ini, pendidikan berfokus agar menghasilkan output SDM yang memiliki keterampilan abad 21, yang terdiri dari berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Melalui pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik, keterampilan abad 21 dapat diberdayakan. Pendidikan abad 21 di Indonesia. Merdeka Belajar merupakan suatu gagasan yang membebaskan para guru dan peserta didik dalam menentukan sistem pembelajarannya.
Tujuannya adalah menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru. Karena pendidikan di Indonesia selama ini seolah-olah masih terbelenggu dan belum memerdekakan peserta didik dalam bereksplorasi untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya, sehingga pelaksanaan pendidikan yang berpihak pada peserta didik belum berjalan seutuhnya. Contoh implementasi dalam melaksanakan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik. Guru harus melakukan kegiatan pembelajaran yang didasarkan pada potensi, minat, dan bakat masing-masing peserta didik atau sesuai dengan keinginan peserta didik sendiri. Misalnya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, maka peserta didik dapat merdeka belajar sesuai dengan gaya belajar, minat, bakat, dan potensi sehingga peserta didik dapat belajar